Satu. Baik, kenalkan nama saya Meka Febriansyah, mahasiswa RPL yang mengikuti pada eh, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang soal yang diberikan, jadi tentang accounting yang pertama tentang accounting general analysis. Di sini soal PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode dari cost recovery pada awal 2023. Lalu perusahaan mengubah metode pencatatannya tersebut menjadi metode percentage of completion. Dan manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat pada pendapatan yang diperoleh untuk tujuan pajak. Perusahaan ini tetap menggunakan metode pembuahan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan di tarif pajak yang diterapkan sebesar 22%. Di sini terdapat PT Fuadi for Angel Desember 31 pada cost recovery method pada tahun 2021 yaitu 5.200.000, pada 2022 yaitu 5.700.000, dan pada 2023 yaitu 6.600.000. Eh, ini dalam satuan miliar ya. Saya sebutkan juta agar agak dimudahkan pada pencatatan materinya. Lalu pada percentage completion method yaitu 6 miliar, atau yang 2022 6 miliar 900 juta, lalu pada 2023 yaitu 7 miliar 100 juta rupiah. Untuk soalnya yaitu yang pertama, buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Yang kedua, lalu buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Yang pertama yaitu tentang perhitungan perbandingan pre-tax income dan juga perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Di sini saya buatkan sebuah tabel untuk periode. Di sini periode sebelum 2022 yaitu maksudnya tahun 2021, lalu ada tahun 2022, lalu ada jumlah awal tahun 2023 dan juga jumlah pada tahun 2023. Ini ada pre-tax income, ini percentage of completion dan juga cost recovery. Untuk percentage of completion pada sebelum 2022 atau pada tahun 2021 yaitu sebesar 6 juta. Itu percentage of completion di sini 6 juta. Lalu ada cost recovery ini 5.200.000 pada tahun 2021. Lalu untuk tahun 2022 6 juta 6 miliar 900 juta pada 2022 dan juga 5 miliar 700 juta pada tahun 2022. Lalu eh, dijumlahkan antara tahun sebelum 2022 dan juga 2022 untuk mengetahui jumlah awal tahun 2023, yaitu senilai 12 miliar 900 juta, dan ini dijumlahkan 10 miliar 900 juta. Kemudian ada jumlah tahun pada end year tahun 2023. Itu ada di sini 7 miliar 100 juta rupiah. Atau pada cost recovery yaitu 6 miliar 600 juta rupiah. Lalu di sini akan terjadi perhitungan yaitu terjadi perbedaan antara percentage of completion dan juga cost recovery method. Nah, di sini kita cari perbedaannya ada berapa untuk tahun 2022 atau 2021 ini. Sebelum 2022 ini eh, terdapat 6 juta, 6 miliar, maksud saya 6 miliar dikurangi dengan 5 miliar 200 juta. Terdapat perbedaan yaitu 800 juta di sini. Kemudian tax effect yaitu senilai senilai 22% ya di sini. Uh, jadi different perbedaan tadi 800 miliar, 800 juta dikalikan dengan 22%. Uh,
Nah, di sini terdapat ya dua-dua porsi dari 800 juta ini 176 juta. Eh, Lalu begitu juga dengan seterusnya. Ini terjadi different perbedaan dari 6 miliar 900 dari ke 5 miliar 700 terdapat different perbedaan 1 miliar 200 juta. Dan di sini juga kita cari juga persentasenya 1 miliar 200 juta. Nah, sama juga kita kalikan juga senilai 264 juta. Tax effect 23%-nya. So, begitu juga seterusnya. Jadi difference sebesar 2, di sini 2 miliar. Kalikan juga. Ya, 440 juta. Tax effect 22% ya. Begitu, begitu juga dengan ini, 5 tahun. Ya, 110 juta. Jadi diketahui tax effect-nya ini segini. Lalu berikutnya uh, kita cari kita dapatkan di sini income effect-nya yaitu dengan mengurangi dari beda dari different ke tax effect. Kita coba cari yang tahun 2022 atau 2021 ini yaitu dengan ya ternyata 624 ya income. Uh, itu juga dengan seterusnya. eh, 624 juta, 936 juta, lalu ada 150 juta, 156 juta. Jadi yang seterusnya ini ya 190 juta. Untuk jurnal sendiri, eh, pada awal, buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Jadi di sini terdapat akun construction dalam proses atau konstruksi dalam proses. Lalu ada utang pajak pada dan laba ditahan. Ya untuk konsumsi dalam prosesnya sendiri eh, kita dapatkan kita dapatkan senilai ini ya yang untuk awal tahun 2023 yaitu senilai terjadi terdapat different yang 2 miliar tersebut tertaruh lalu terdapat lalu 440 juta yaitu dari sini dan juga laba ditahan dari ini untuk penjelasan tentang accounting change and error analysis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan pada soal berikutnya yaitu Tobii ZNV merupakan perusahaan dengan alat-alat
Tobii NV merupakan perusahaan dengan alat-alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut. Di sini terdapat sales revenue yaitu nilai 7.500.000 dalam euro. Lalu ada beginning inventory yaitu senilai 1.900.000. Ada 4.400.000 dengan total uh, available for sale yaitu 6.300.000. Dan juga pada lalu ada ending inventory yaitu 1.400.000 sehingga total COGS-nya itu 4.900.000. Dan itu terdapat gross profit itu senilai 2.600.000 dan operating expense yaitu 1.150.000 dan total net income-nya 1.450.000. Di sini terdapat informasi tambahan yaitu account receivable is receivable increase uh, senilai 200.000 euro selama tahun dan inventory mengalami decrease senilai 500 juta euro. Lalu ada prepaid expense increase 175 ribu euro during the year. Lalu ada account payable to supplier of merchandise decrease 340 ribu euro during the year. Lalu ada accrued expense payable decrease 105.000 euro during the year. Lalu yang terakhir ada operating expense include depreciation expense of 85.000 euro. Instruksinya, susunlah laporan arus kas 2025 parsial dengan uh, operasi indirect. Lalu yang kedua adalah susunlah laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi direct. Untuk yang pertama, operasi indirect. Di sini akan dilampirkan laporan arus kasnya, akan dijelaskan yaitu terdapat pada arus kas dan aktivitas operasi terdapat laba bersih. Kita tahu laba bersih yaitu senilai 1.450.000 euro. Kita masukkan sini. Lalu terdapat kenaikan piutang usaha seperti yang kita dapatkan tadi di additional information. Kenaikan piutang usaha senilai 200.000 euro. Ini seperti yang terdapat nomor satu ini. Account receivable increase 200.000 euro during the year. Jadi di sini kita jadikan pengurang. Lalu ada penurunan utang usaha senilai 340 juta, 340.000 euro. Pada bagian nomor 3, account payable to supplier of merchandise increase 340 juta, 340.000. Lalu ada beban depresiasi yang kita dapatkan yaitu dari instruksi nomor 5 85.000 euro. Lalu ada penurunan persediaan yaitu senilai 500.000 euro. Hal ini terdapat dari yang pernyataan nomor satu ya, consider increase during the year dan juga inventory decrease nih, inventory decrease 500.000 euro. Lalu ada kenaikan beban dibayar di muka yaitu senilai 175. Lalu penurunan beban harus dibayar senilai 105.000 euro. Jadi total dari penyesuaian tersebut adalah 245.000 euro. Yang kita kurangi dari laba bersih tadi 1.450.000 euro, kurangi 245.000 euro senilai 1.215.000 euro.